orang yang tidak mengakui Tuhan tadi atau nggak peduli siapa Tuhannya, tapi berbuat baik, itu masuk neraka atau enggak? Nah, saya mau sekarang menjelaskan. Saya harus hati-hati nih, supaya nggak dianggap egois ya. Saya nggak mau, saya bahas berdasarkan pada ilmu. Nih, adilnya Tuhan itu apa dokter? Dalam ajaran Islam nih, orang itu nggak akan disiksa kecuali setelah sampai kepadanya ajakan untuk beriman. Anggap sekarang ada orang non-muslim di pedalaman sana, dimanapun itu ya, di Kutub Utara lah misalnya. Dia nggak kenal Islam, nggak tahu. Iya, bagus. Nggak tahu apa-apa. Bagus, nggak kenal Islam, nggak kenal Muhammad, nggak kenal Al-Quran. Nasib dia gimana? Kafir apa enggak? Enggak. Dia bukan orang kafir. Dia tidak termasuk orang yang akan diabadikan di neraka. Kenapa? Agamanya belum datang kok. Ajakan berimannya belum datang. Walaupun dia percaya yang lain. Iya, sekalipun selama agamanya belum datang. Okay. Selama ajakan beriman belum datang. Sebentar, dia sebentar. percaya yang lain dan dia tidak tahu agama Sebentar dulu. Andai kan adil nggak? Maksud saya adil nggak? Kalau Tuhan tidak menyiksa suatu kaum, seorang manusia, kecuali setelah sampai kepadanya ajakan untuk beriman. Okay. Kemudian belum selesai sampai di situ. Andai kan dia sudah sampai kepadanya ajakan untuk beriman, tapi dia nggak bisa mikir, otaknya error, nggak bisa mencerna gitu loh. Dia juga sama termasuk orang yang akan selamat. Adil nggak itu? Oke. Ya iya kan, udah sampai nih ajakan Nabi Muhammad, ini Al-Quran, ini Tuhan ada, tapi dia nggak bisa mencerna. Makanya orang itu nggak akan dihukum neraka loh. Yang beneran gitu loh ya. bukan gara-gara galau gitu, frustrasi gara-gara bisnis kemudian bangkrut. Oke, lihat keadilan agama. Bagaimana memperlakukan manusia? Siapa? Saya nanti akan sampai pada kesimpulan siapa itu orang kafir sebetulnya. Orang yang belum menerima dakwah itu tidak dipandang kafir. Oke? Atau dia menerima dakwah tapi dia nggak bisa mikir, nggak punya alat untuk mencerna. Oke, sekarang dia bisa berpikir sampai kepadanya ajakan untuk beriman, tapi yang digambarkan kepadanya ini nggak membuat dia menarik, dalam arti gambarannya cacat. Misalnya orang ISIS berdakwah itu ke sono ke Kutub Utara itu misalnya. Muncullah gambaran dalam dirinya Islam itu adalah agama yang haus darah. Itu aja gambaran Islam tentang dirinya itu, tentang Islam itu bagi dirinya itu. Bagaimana kata para ulama, para sarjana muslim memandang orang semacam ini? Sama. Dia tidak termasuk orang kafir juga. Oke. Karena itu gambaran dakwahnya masih belum jelas. Tahu nggak siapa yang dikatakan kafir yang betul-betul akan disiksa oleh Tuhan itu? Orang sudah sampai kepadanya dakwah atau ajakan beriman. Dia bisa berpikir dan mencerna ajakan itu. Kemudian dia tahu itu benar, dia menolak dengan kesombongan dan kepongahan, ina dan wastikbaron. Itu orang yang nanti akan diabadikan neraka itu. Setelah apa? Setelah sudah diberikan nikmat, diberikan akal sehat, diberikan panca indera, diberikan kaki untuk berjalan, mata untuk memandang, kuping untuk mendengar, otak untuk berpikir, Anda nggak bisa menggunakan semua itu, kemudian sampai kepadanya ajakan untuk beriman dari orang yang tepat.